memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ian pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Ian sudah memimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran itu harus berdoa. Semoga dengan kita berdoa kita selalu dimudahkan untuk menuntut ilmu. Oke, udah siap belajarnya? Dan buku-bukunya sudah disiapkan? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Allah. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Oke, masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, good job, Masya Allah. Semoga nanti pas kita belajar juga tetap semangat sampai selesai. Untuk membangkitkan nasionalismenya, kita nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa ya. Oke, boleh stand up please. Yang akan dipimpin oleh Marni. Silakan Marni maju ke depan. Nusa satu bangsa, satu bahasa kita. Ayo semangat. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih Mas Sit down please. Jadi wajib sebelum mulai pembelajaran menyanyikan lagu nasional. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, materi sebelumnya kita belajar apa ya Nak? Apa kita rantai makanan. Oke, apa sih pengertian dari rantai makanan Nak? Proses makan dan dimakan. Oke, good job, Masya Allah. Kemudian pas kita belajar rantai makanan ada 3 komponen. Apa aja ya Nak? 1, produsen. 2, konsumen. 3, pengusaha. Oke, ini Ibu mau kasih lihat video. Oke, coba Ibu tanya, gambar apakah ini? Iya, belalangnya lagi ngapain? Lagi makan. Makan apa Nak? Betul, makan daun. Nah, kalau dikaitkan sama rantai makanan, si belalangnya jadi apa? Di konsumen. Good. Kemudian kalau daunnya jadi apa? Iya, produsen. Jadi coba perhatikan di lingkungan kita ya Nak. Apakah semuanya makhluk hidup yang ada di lingkungan kita ini? Tidak. Ada juga makhluk yang tak hidup. Contohnya kalian mau belajar butuh pulpen, butuh buku, butuh meja. Nah, Allah itu ciptakan kita makhluk hidup dan tak hidupnya itu seimbang. Jadi kita seharusnya mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa? Menjaga lingkungan. Boleh nggak dirusak barang-barang yang ada di sini? Harus dijaga. Belajar apa ya? Ekosistem. Karena ekosistem itu berkaitan dengan pelajaran di rantai makanan. Nah, sebelum belajar ekosistem ada 5 tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama, setelah kalian mempelajari, kalian akan bisa menyebutkan pengertian ekosistem. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Yang ketiga, bisa menentukan komponen
ekosistem yang terdiri dari biotik dan abiotik. Yang keempat, kalian bisa menganalisis peran manusia dalam keseimbangan ekosistem. Yang terakhir, kalian bisa memprediksi interaksi manusia terhadap ekosistem. Kemudian nanti setelah ibu berikan pemaparan materi, kalian nanti ibu berikan LKPD. Kemudian nanti kalian diskusi, lakukan penyelidikan, presentasi. Jadi nanti ada dua kelompok yang praktek terhadap ikan, yang satunya mengamati video. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, sudah siap semuanya belajar? Iya. Oke, open your book on page 62. Buka buku IPA-nya halaman 62. Mana sih? Di sawah. Ada makhluk hidupnya nggak? Iya, makhluk hidupnya apa ya? Tikus sama padi. Makhluk tidak hidupnya atau biasa dikenal dengan komponen abiotik. Air, apa aja? Udara, batu, tanah. Nah, kalau misalnya dibasmi, maka ekosistemnya terganggu atau tidak? Terganggu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Perhatikan videonya baik-baik. Akibatnya pemilik kolam mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Juga matinya ribuan ikan berbagai jenis ini akibat adanya pencemaran air sungai. Bahkan yang baru tahu bahwa aliran Kali Cilengsi yang disebut Cikideng Kali Cilengsi sampai ke yang tembus ke Bekasi itu semua terkena dampaknya. Jadi ikan-ikan yang di Cikideng atau di Kali Cilengsi itu semua juga pada mati, Pak. Ribuan ikan juga ditemukan mati dan mengambang di sepanjang aliran Sungai Cilengsi. Oke, nah dari video tadi apa yang kalian lihat, nak? Iya, ikannya mati. Ikannya mati. Nah, apa sih yang menyebabkan kok bisa ikannya mati, nak? Kenapa? Karena airnya kena racun, boleh. Apa lagi? Tercemar. Berarti gak jawab. Karena ya kotor, banyak sampahnya. Jadi kalau kaitannya sama ekosistem, itu kan ada ekosistem sungai. Di dalamnya ada komponen biotiknya berupa ikan. Kemudian komponen abiotiknya apa aja di situ? Air, terus tanah, udara, betul. Terus kalau misalnya seperti tadi, ekosistemnya menjadi terganggu. Terus kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya sungainya tidak tercemar? Membersihkan boleh. Siapa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan boleh. Ada lagi? Oh, menjaga ekosistem, good job, hebat. Kita sudah orientasi masalah. Jadi ada ikan yang mati, kemudian kalian tahu ya penyebabnya seperti apa, kemudian apa interaksinya antara komponen biotik dan abiotik. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya kan? Sekarang saatnya ibu bagikan LKPD-nya, kemudian nanti diambil alat bahannya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Perwakilan dari ketua kelompoknya mengambil LKPD-nya, nanti ibu jelaskan. Sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Oke, yang percobaan ikan boleh ambil ini. Untuk kelompoknya Jara mendapatkan mengamati video dan kelompoknya Ian, sedangkan kelompok Marni dan Niken mendapatkan percobaan ikan. Ikan itu kira-kira komponen biotik atau abiotik? Iya, pintar, Masya Allah, good job. Kalau air, biotik atau abiotik?
Abiotik, betul. Kita mau melihat bagaimana keadaan ikan di air yang bersih dan air yang tercemar oleh deterjen. Coba buka RKPD-nya dulu, langkah kerjanya masing-masing. Ya, untuk kelompok Zara sama Ian, nanti ibu setelkan video, kemudian nanti kalian amati videonya, jawab diskusinya. Setelah dijawab diskusinya, nanti kalian isi, terus kita presentasi, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah siap? Oke, siap untuk yang kelompok ikan, siapkan stopwatch-nya, HP-nya. Ya, jadi cara kerjanya yang kelompok ikan itu setiap 1 menit dilihat buka tutup insangnya ya. Buka tutup insangnya 1 menit, kemudian ditambah 1 menit kemudian lagi sampai 3 menit baru dicatat. Ada yang ditanyakan kelompok ikan? Tahu nggak insangnya, tempat bernapasnya ikan itu kan buka tutup buka tutup. Dalam 1 menit dihitung. Buka dulu stopwatch-nya. Kelompok kami sudah dibuka. Dalam waktu 60 detik dicatat insangnya buka tutupnya berapa kali sampai menit ke-3. Boleh 1 menit dimatikan dulu, baru mulai lagi 1 menit yang kedua, baru dimulai lagi menit yang ketiga. Untuk yang kelompoknya Zahra, amati video di sini ya. Ibu sambil membimbing yang kelompok praktek ikan. Perhatian di sini ya, kelompoknya Zahra sama kelompoknya Ian. Yang lainnya tidak mati mengapung jaringan sungai Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dugaan sementara sampurnya sudah ada. Coba amati ininya. Masih yang bersumber dari aliran kali Cilengsi dan kali Cies. yang diamati Di lokasi sudah. pertemuan 3 aliran sungai ini terlihat aliran kali Cilengsi mendominasi warna karbonasi. Air bersih dulu boleh. Ini buka tutupnya. 1, 2, 3, 4, 50 detik baru dicatat di sini. Sudah? Iya. Sama-sama sini, boleh ke sini. Boleh ke sini semua untuk melihat. Sudah, bisa paham ya? Oke, silakan dicatat ya. Ada yang nyatat, ada yang nyatat, ada yang nah, lihat ini dimulai baru ditutup. Ya. Sementara untuk warga pencemaran limbah di Sungai Cilengsi itu telah terjadi dan semakin parah hingga merusak ekosistem di dalamnya. Dari Kabupaten Bogor dan Cianjur. Air yang bersih, ikannya hidup. Air yang tercemar, ikannya mati. Interaksi manusia seperti membuang sampah sembarangan akan mengganggu ekosistem. Terima kasih buat kelompok Ian. Beri tepuk tangan buat kelompok Ian yang sudah presentasi. Oke. Ada yang memberikan tanggapan terhadap presentasinya kelompok Ian tadi? Kelompoknya sudah bagus, sudah keren. Kelompok kalian sudah siap presentasi? Oke, silakan maju ke depan, Nak. Ya. Ekosistem yang sama, kerusakan habitat. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh manusia agar ekosistem selalu terjaga? Melakukan strategi. Terima kasih buat kelompok Zahra. Beri tepuk tangan buat kelompok Zahra. Oke, good job. Jadi 6 kali ikannya mati. Sebagai
bagaimana keadaan ikan yang hidup di air yang bersih dan ikan yang hidup di air tercemar? Air bersih, ikan masih hidup, air tambah deterjen sama dengan ikan lemas. Bagaimana frekuensi banyaknya jumlah menutup dan membukanya tutup insang pada air yang bersih dan air yang tercemar? Ikan di air bersih frekuensi lebih sedikit, ikan di air kotor frekuensinya lebih banyak. Mengapa frekuensi menutup dan membukanya tutup insang ikan pada air tercemar lebih cepat daripada air bersih? Karena jika di air tercemar kekurangan oksigen sehingga frekuensinya lebih banyak hidup, tetapi jika di airnya tercemar maka ikan akan mati. Oleh karena itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, good job. Beri tepuk tangan buat kelompok presiden. Bagaimana keadaan ikan yang hidup di air yang bersih dan ikan yang hidup di air tercemar? Air bersih, hidup, air tercemar mati. Tepuk tangan buat kelompoknya. Marni, oke. Selanjutnya ada yang mau memberikan tanggapan terhadap presentasinya dari Marni. Presentasinya bagus dan mudah dipahami. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah dari 4 kelompok tadi sudah presentasi. Bagaimana pengamatannya? Bisa? Oke, yang mengamati sudah bisa presentasi, kemudian yang dari kelompok percobaan bisa mengamati ya. Jadi tahu ya, yang kalau di air bersih ikannya hidup, sedangkan kalau misalnya diberi deterjen ikannya lama-kelamaan akan mati. Kenapa? Karena kekurangan oksigen. Terus membuka tutupnya lebih cepat atau lebih lambat kalau yang di air tercemar? Lebih cepat. Kalau di air bersih lebih lambat. Presentasinya alhamdulillah sudah berani maju, tingkatkan lagi percaya dirinya. Timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, kemudian jenis-jenis ekosistem ada apa aja? Ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian komponen-komponen ekosistem ada apa aja? Komponen biotik dan abiotik. Yang hidup namanya komponen apa? Biotik. Yang tidak hidup namanya abiotik. Contohnya komponen biotik apa aja nak? Ikan boleh. Lagi manusia, tikus, hewan boleh. Kalau yang abiotik? Udara, tanah, batu, pasir boleh. Hijau, masya Allah. Satu kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem: membuang sampah sembarangan. Terus hutannya diapain? Pohonnya ditebang, dibakar boleh juga. Itu akan mempengaruhi ekosistem. Caranya supaya ekosistemnya terjaga, kira-kira diapakan Pak? Jangan membuang sampah sembarangan. Betul. Ada lagi? Jangan menebang pohon. Boleh. Ada lagi? Tidak mencemari sungai. Good job. Hebat. Oke, tadi pembelajarannya mengenai ekosistem. Paham atau tidak? Paham. Bagian mana yang paling kalian sukai pada saat pembelajaran? Pada saat praktek ya? Pada saat praktek ikan ya? Baru pertama kali praktek ikan ya? Harus mengamati secara langsung. Jadi kalau misalnya air sungai tercemar seperti kayak deterjen, kemudian bahan-bahan limbah lain, lama-lama ikannya seperti di kelompok niken, ikannya perbedaannya sama ikan bersih, ikannya hidup. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum ibu akhiri? Untuk materi selanjutnya kita belajar tentang mengenal bumi. Belajarnya sudah selesai, ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang ibu sampaikan dan ibu ajarkan bermanfaat dengan baik. Oke, say alhamdulillah together. Alhamdulillah.
selalu.